pernah ada cowok ya separuh baya gitu, dia nanya dong ke mantanku itu, terus yang itu bisa dipakai enggak, itu berapa? Serius, kita tuh nanyain ke pacarku waktu itu. Oh iya, I was so shocked. Gimana pacarnya? Ya dia, ya coba aja mas nanya gitu, emang mau berapa? Kayak ditanggepin aja sama dia. Kurang ajar sih mas. Tapi dia mancing doang gitu, mancing. Oh tahu-tahu banyak yang kaget sebenarnya saya, karena kan banyak yang tahu kan aku awalnya kayak gimana, kok tahu-tahu kayak gini gitu, ada apa nih gitu, banyak kepo kan. Cuman terus ya aku udah amat gitu, ya aku sendiri kok, ini hidupku gitu loh, nggak yang Hai teman-teman, welcome back to Singgah Untuk Pergi. Seperti biasa, di episode Singgah Bersama kali ini, kita akan ngobrol sama seseorang yang pastinya bakal menjadi inspirasi buat teman-teman juga. Tapi sebelumnya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Dan sebelum ini semua ada, kita syutingnya sudah melakukan dengan protokol kesehatan. Kita udah swab dulu, kita udah pakai masker semuanya. Oke? Nah, lanjut lagi. Kita akan ngobrol dengan, ini sebenarnya teman lama sih, teman dari zaman kuliah. Kita sempet tinggal satu atap, tinggal bareng nih satu rumah gitu ya. Terus dia ini cewek yang aktif banget. Dia tuh hobinya ya sesuatu yang energik. Terus juga dia orang yang pekerja keras juga. Kenapa sih kalian penasaran siapakah sosok di balik ini? Langsung aja, welcome Kiki. Lama banget nggak ketemu. lama ya. Lama banget, setahun ada nggak sih? Kayaknya sekitar itu. Iya. Kan? Setahun ya. Bener-bener. Aku kelar dari Jogja tuh 2020. 19 ya? 20, terus kamu pergi dari rumah. Kita pindah kan? Iya, kamu pindah, kamu pulang ke Klaten. Terus semenjak itu tidak pernah ketemu, kita hanya bersapa-sapa lewat Instagram. Sosial media. Betul. Gimana house life, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya biasakan permasalahan umur kita ya. Emang berapa sih? Minta banget disebut ya kan? Gimana? Ya gitulah paling. Masih sama yang ini? Apa? Sama yang itu masih? Masih. Oh masih. Oke. Ya kegiatan sama kan, paling kerja, pulang, udah capek karena kan sekarang aku ke lapangan kan kerjanya. Jadi kayak survei gitu. Iya kan, aku keliling, visit ke nasabah gitu. Terus ya cukup menguras tenaga ya. Kalau berbahasa-basi ketemu dengan nasabah gitu. Ya pulang udah sore, biasanya kan semenjak pandemi ini kan kita dikurangin 1 jam kan untuk jam operasionalnya. Terus ya udah akhirnya kita pulang, ya udah sore pulang udah capek. Oke, anyway, aku pengen cerita soal backgroundnya Kiki gitu ya. Dulu aku kenal Kiki itu waktu zaman kuliah. Terus dia udah bekerja sambil kerja. Kerjanya ini sesuai sama apa yang dia senengin sih, sama hobi dia, ngedance gitu, dancing. Dia seneng banget. Dan dia ikut kayak namanya apa ya? Kayak ya, bukan semacam, komunitas kan, bukan, tapi kita apa ya? Tim ya. Bilangnya tim dancer gitu. Ya adalah Ozora namanya. Oh, namanya Ozora. Ya. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu ya, Ozora tuh apa sih gitu? Ozora tuh salah satu tim dancer ya? Iya, di Jogja. Itu famous banget, asli. Kalian harus ini deh, famous banget asli. Kalau misalnya teman-teman kalian itu pernah hobi mencicipi dunia malam, itu pasti tahu ya namanya Ozora. Iya. Salah satunya. Oke, tapi ini elegan loh, maksudnya bukan yang ngerti kan maksudnya? Ya, sebagian orang pasti ada yang udah tahu, ada yang memang menyamaratakan ya. Oke, kayak tim dancer pasti ke situ, apalagi ada regularan yang di klub gitu. Iya. Tapi kok bisa sih Ki? Maksudnya kamu dulu tuh kepikiran apa kok sampai join di tim itu gitu? Jadi dulu awalnya itu emang aku kan basicnya hobi. Jadi hobi dance, nari sejak kecil, dari TK malah. Oke. Terus
awalnya kalau masih SMP SMA kan dance competition gitu kan, lebih ke dance lomba-lomba. Anaknya kompetitif gitu. ya. Aktif bun. Jadi ya kita lebih ke SMP SMA itu lebih ke dance competitionnya. Tapi semakin meranah ke kuliah itu kita paling lebih ke entertainnya. Jadi kita lebih ke ngisi acara kayak acara gathering atau launching produk. Ya acara-acara kayak gitu kan kadang ada hiburannya kan. Nah, kita lebih ke entertain yang ngisi gitu. Nah dari itu setelah SMP SMA kan aku di Klaten. Setelah kuliah kan kenal kan ya komunitas-komunitas anak-anak dancer yang lain tuh kayak gimana, siapa-siapanya, karena sebenarnya cuma itu tuh doang orangnya. Kalau di Jogja kan udah ketemuin lagi kayak gitu kan. Terus semenjak itu ada kan dulu waktu kuliah punya pacar. Nah pacar aku punya pacar. Terus. Jadi pacarku itu mantan sih lebih tepatnya, mantanku itu dancer. Oh dancer gitu. Juga. Oh emang gitu ya. Kalau kamu punya hobi dancer, maksudnya kamu punya hobi ngedance, itu pacarnya juga harus dancer juga. Enggak juga sih, karena ketemunya di situ Mas. Oh gitu. Iya, aku pikir kayak harus sama. Biar nyambung gitu loh kalau ngobrol, ngerti gak sih? Jadi kita ketemunya di situ. Awalnya dia ngelatih. Jadi karena kan kita butuh koreografer. Misal ada lagu tertentu yang kita nggak tahu harus gerakannya gimana, kita memanggil lah koreografernya gitu. Kebetulan si cowok ini tuh, si mantanku ini tuh dia yang punya skill waktu itu hip hop kan. Dia kan hip hop nih, karena kan awalnya modern dance. Oh, jadi memang ada apa namanya ya, klasifikasinya sendiri ya. Benar. Ada kayak kamu expert di mana, expert di mana gitu. Terus. Nah kebetulan si mantanku ini dia lebih mendalami ke hip hopnya. Semenjak itu kenalan karena dia ngelatih aku waktu SMA. Terus akhirnya kenal, jadian lah. Nah, setelah SMA aku kuliah, terus ada, karena kan dia juga banyak temen dancernya kan, ada yang stage dancer, ada yang cewek gitu. Ada temennya itu bilang kalau butuh additional dancer. Jadi ya Ozora ini. Jadi Ozora ini. Jadi maksudnya additional dancer yang dimaksud mantanmu adalah si Ozora ini. Jadi yang butuh additional itu si Ozora. Nah, terus? Karena kan basicnya aku modern kan, bukan yang hip hop. Nah, si mantanku ini kan dia tahu, oh Kiki ini bisa gitu. Terus akhirnya bilanglah sama, jadi temennya si mantanku ini yang cewekmu bisa nggak kalau misal bantuin Ozora buat jadi additional dancer gitu. Terus, oh coba ya aku tanyain dulu, ternyata waktu dia ngobrol ke aku, oh nggak apa sih gitu. Karena kan dapat duit juga kan, kalau buat ngisi acara kan kita juga dapat fee kayak gitu. Terus oke nggak apa-apa itu awalnya itu. Terus tapi itu buat acara maksudnya? Buat acara belum ke ini ya? Belum, aku belum join. Oke. Gitu. Terus habis itu setelah aku jadi additional dancernya Ozora, sering dipakai tuh. Maksudnya sering gimana? Maksudnya sering ikutan kaget. sering diajakin. Buat ngisi. Benar. Kadang kan ada keterbatasan personil kan Ozora ini. Kadang kan ada yang kerja, ada yang punya kegiatan lain waktu ada job gitu. Mereka nyari additional dancer buat menggantikan posisi mereka yang nggak bisa itu. Akhirnya setelah sekian lama sering diajakin, terus dirayu lah kayak kamu kan udah sering nih ngebantuin kita gitu. Terus udah tahu kan karakternya kita gimana, kayak kostum seperti apa gitu, udah sering tahu gitu kan. Ya kamu sendiri yang bisa menilai dari Ozora kayak gitu. Karena kan balik lagi ke Kikinya mau nggak gitu. Karena kan memang dari awal itu sudah dijelaskan sama ya ibaratnya seniornya lah yang membentuk Ozora pertama kali itu. Ada teman namanya Mbak Indu. Itu dia bilang kalau ya kita emang basicnya modern dance, tapi memang ada reguler di klub. Which is malam? Yes. Ya, tengah dini malam. hari. Iya, tengah malam. Sorry, aku ralat tengah malam. Iya. Karena waktu itu kan masih kuliah kan. Iya. Terus ya cukup mikir kan, maksudnya jamnya, aduh bisa nggak ya, ntar kuliah keteteran nggak ya, ngemakan. Wah gila, itu kalau aku udah ya, sikat. Ayo, duit. Terus akhirnya setelah beberapa kayak ngejelasin kita, ya memang
beda, jujur gitu. Beda dari ya mungkin orang-orang mikir dancer tuh gimana sih, apalagi yang malam gitu kan. Ya, aku punya aturan sendiri di tim Ozora ini gitu. Oke. Dan nggak tahu kenapa Mbak Indi tuh kayak dia itu punya apa ya, kayak dia tuh ngelihat orang tuh bisa kayak langsung membaca karakter gitu loh. Oh, oke. Jadi dia masuk nggak sih iya, gitu loh, gitu nggak sih? Bakal cocok nggak ya? Gitu cocok nggak ya sama masuk sama teman-teman Ozora yang lain gitu. Nah, dia ngasih tahu kalau ya kita aturannya selama perform, selama kamu sama kita ya nggak boleh sampai, ya boleh minum, sebenarnya boleh kayak minum karena kan identik kayak gitu kan kalau di malam kan nightlife tuh ya alkohol dan semacamnya. Terus boleh minum alkohol, boleh ngerokok, tapi mohon maaf kalau pas sama kita stop dulu ya gitu. Kayak nggak boleh gitu, bukan nggak boleh sih. Berarti maksudnya sebenarnya ngelihatnya as personal ya. Kalau kamu as personal nggak apa-apa, tapi kalau bawa nama tim bener. itu nggak boleh, intinya gitu. Dan kebetulan kan aku bukan yang kayak gitu, saya aku nggak punya kebiasaan minum dan ngerokok juga. Tapi mari Mas minum nggak? Yuk sponsor ya. Oke, nah waktu di Ozora sebelum kamu join, itu kan pasti kamu kayak, aduh iya nggak ya gitu. Nah itu kamu sempet nanya nggak sih sama family gitu, kayak menjelaskan bahwa oh ini tuh akan seperti ini loh, jam kerjanya dan segala macam. Apalagi kan kalau waktu masih kuliah kan, inget nggak sih masih ada tanggungan orang tua nih, ibaratnya kan gitu ya? Enggak sih. Awalnya enggak. Halo Mama Gigi. Enggak sih Say, karena kan sebenarnya mereka udah tahu kalau aku juga sering ngedance kan di Jogja waktu kuliah. Cuman kan ya mungkin taunya cuman dance competition itu tadi ya. Terus lama-kelamaan ya kadang aku bilang, misal pun kadang kan weekend harus pulang gitu. Iya. Kadang izin nggak bisa pulang karena ada ngisi acara gitu ya. Tapi beliau udah tahu kalau ngisi acaranya ya nari gitu. Ngapain nyanyi juga nggak mungkin ya. MC juga nggak mungkin. Gitu. Cuman aku belum yang bener-bener gamblang ngejelasin kalau ini dance-nya gini itu belum. Oke. Jadi mereka itu tahu seiring berjalannya waktu. Baik. Setelah berapa tahun tuh kalau kamu ingat? Aku tepatnya nggak tahu berapa tahunnya, cuman mungkin ada dengar dari keluarga juga gitu kan, yang misalkan kekuatan sosial media tahu gini apalagi di grup ini. Gitu kan, di grup family gitu. Masa ya anaknya gitu kan? Enggak sih, jilid gitu. Jilidnya by phone tapi. Cuman kayak ya kadang aku ngomong ngisi acara kan, kita beberapa kali juga diajak ke Dahsyat, waktu ada acara musik Dahsyat gitu, aku bilang kayak Bu nanti aku masuk Dahsyat loh, nonton ya gitu. Yang kelihatannya kan modern dance biasa kan gitu. Nah, cuman terus namanya apa sih ya Ozora, ini loh aku suka ngeliatin foto kostum kayak gitu Say. Jadi aku aku tuh deket sama orang tua, jadi sama bapak sama ibu tuh deket. Dia terbuka, jadi aku sering nunjukin kemarin tuh pakai kostum ini loh Bu, kemarin tuh ngisi acara ini loh Bu, kayak gitu. Oke, itu yang kamu liatin ke orang tua adalah kostum yang sopan. Iya. Maksudnya yang anggun ya. Iya, kayak kontemporer gitu-gitu. Kan kita juga gaun-gaun cantik-cantik, kayak bulu-bulu kayak gitu kan. Nah itu kan ada tuh satu kostum bulu tapi kayaknya nggak sopan kebetulan. Itu apa ya? Kayak buat foto profile kalian deh. Iya, tapi kan ya kita kan ada pakai kostum kan tergantung dengan acara juga kan. Kadang juga ada permintaan klien yang, jadi kita tuh setiap mau ngisi acara kita ngirim profile. Oh, jadi bajunya mau yang kayak apa, konsepnya mau apa gitu. Oh gitu. Terus maksudnya feedback orang tuamu setelah kamu menunjukkan foto kostum itu? Iya. Sebenarnya nggak terlalu gamblang sih ininya feedbacknya, cuman ya gitu, cuman kayak kaget gitu. Kayak gini kostumnya ya karena permintaannya klien kayak gitu. Oke. Cuman mereka bersyukurnya ya memahami karena kan Eyang kan juga penari dan gitu. Jadi sedikit banyak tahu lah ya kehidupan penari itu seperti apa. Zaman dulu aja udah stigmanya udah kayak gitu gitu loh, kayak penari itu banyak ya tempat hiburan nih kan dengan seperti itu. Terus ya udah, tapi mereka support sampai, karena juga aku mikir yang penting tanggung jawabku sama orang tua selesai. Katakanlah sekolah gitu, kuliah kamu harus selesai,
Ya terserah kamu mau ngapain, yang penting kamu selesai kuliah dan ya bersyukur-syukur dapat nilai bagus lah gitu. Terus ya udah akhirnya selama aku kuliah ikut Ozora, ya alhamdulillahnya juga nggak pernah ngeganggu gitu. Kadang capek juga sih, cuman capek aja gitu kan. Iya soalnya kan kalau pas di klub gitu kan, itu kan dini hari gitu, kamu berangkat pasti tengah malam, habis itu pulang, habis itu ntar kuliah pagi. Iya kuliah kalau misalnya nakal-nakal dikit ya kan, ada namanya titip absen gitu. Tapi kalau misalnya pas kerja itu kan berat banget gitu, tuh kan tanggung jawab pribadi kan. Ya karena mungkin udah kelatih dari kuliah ya saya, karena kan ada kuliah pagi yang harus jam 7 pagi udah masuk gitu kan. Betul. Sedangkan aku selesai misalnya ambil reguler yang di klub itu jam 4 pagi baru pulang. Dan kamu milih tidur bentar apa nggak tidur sekalian? Tergantung sih, kadang kalau jadi aku kebiasain kalau misal mau job malam itu aku tidur dulu. Kan berangkat jam 1 nih ya. Berangkat jam 1 pagi, terus sebelumnya berarti kamu tidur dulu. Gitu. Kalau misal kondisinya nggak ngantuk, paling aku mandi nanti ya cuma tiduran, istirahat gitu, nanti kuliah. Kadang juga pas ngantuk banget, mending mandi. Terus habis itu baru siap-siap kuliah. Flashback dikit. Kamu notice nggak ketika orang tuamu tuh tahu kamu kalau kamu tuh menjadi dancer di klub? Aku bilang sih sebenarnya. Kamu bilang? Aku ngomong. Cuman nggak yang secara langsung aku masuk Ozora itu jobnya di klub itu nggak, tapi seiring berjalannya waktu setelah sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun setelah itu aku ngomong kalau ada reguleran di Boucher kayak gitu. Terus kamu kuliahnya gimana kayak gitu? Ya baik-baik aja kan, selama ini juga sebenarnya udah beberapa kali ikut gitu. Jadi waktu itu memang Ozora itu kan sempat banyak personilnya, kayak dibagi-bagi gitu jadwalnya, nggak yang selalu gitu. Kayak ditukar-tukar gitu, diacak jadwalnya. Terus ya kadang aku diajakin, kadang kan enggak, jadi paling seminggu sekali gitu. Ya aku ngomong terus ya terserah kamu, kalau misal kamu mampu ya udah silahkan gitu. Tapi ya jadi kayak orang tua tuh selalu jaga kepercayaan orang tua aja ya gitu. Secara mungkin bisa dibilang eksplisit gitu ya. Kayak ibu bapak tuh taunya kamu kayak gini, ya berharapnya kamu bisa menjaga kepercayaan orang tuamu ini untuk tetap yang ngelihat aku tuh sebagai Kiki yang di rumah gitu loh, Say. Tetap on track gitu loh maksudnya. Pernah nggak sih mungkin ada tetangga, ya kita hidup di Indonesia kan pasti ada tetangga, ada keluarga yang kayaknya tuh lebih tahu kehidupan pribadi kita daripada kita sendiri gitu. Pernah nggak sih dapet mungkin omongan yang nggak enak atau apa gitu? Kuliah kan aku ngekos. Jadi waktu aku di job kuliah ngekos, baru pas aku udah kerja kan baru. Kadang kan juga ada ngambil job di Solo. Jadi kan kadang aku dijemput dari Jogja baru berangkat. Nah itu baru. Jadi nggak sering yang ada tetangga ngelihat aku keluar malam gitu, enggak sih. Aku pikir tuh kayak beritamu di Jogja saking kamu maksudnya kan ini kan kayak langsung tahu gitu loh. Enggak. Untungnya sih enggak. Tapi sebenarnya apa sih yang kamu, menurut aku ya, untuk bangun tengah malam kemudian kerja gitu, effortnya tuh kan besar banget gitu. Apa sih yang kamu cari gitu sebenarnya? Kayak maksudnya, kuliah dapat duit iya gitu. Tapi kan kayak di samping itu kamu paginya masih kuliah, habis itu juga pas kerja kamu masih ngelanjutin gitu. Itu kan effortnya super gede gitu. Maksudnya apa sih yang kamu cari gitu? Apa ya? Karena seneng aja kali ya, Say. Kayak kamu suka menjalani hobi itu, kamu dapat uang, ya selama itu nggak ngeganggu kegiatan sehari-harimu ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Kayak yang semua orang mengidamkan nggak punya pekerjaan yang sesuai yang kita sukain gitu kan. Tapi aku tidak pernah berpikir itu akan aku jadikan main job gitu. Cuman karena hobi, aku dapat uang, ya seneng aja. Karena ya waktu muda, maksudnya kayak umur-umur segitu kan eksistensi juga, iya kan? Kayak seneng banget. Kiki yang mana sih? Gitu. Itu nggak dipungkiri. Kita seneng kok banyak orang yang mengenal kita kayak gitu. Tapi ya balik lagi aku sebenarnya lebih ngejar ke income-nya. Iya. Karena maksudnya kan lumayan ya, maksudnya di Jogja masih kuliah lagi, apalagi buat tambah-tambah ketika udah kerja juga lumayan gitu. Tapi ini kan kamu kita ngomongin soal dancer yang di klub gitu, karena kan kalau yang modern yang ini kan
biasa lah ya, gathering, acara-acara yang memang private gitu kan. Kalau di klub gitu kan rentan sama yang namanya alkohol dan banyak tanda kutipnya gitu. Kayak maksudnya pernah nggak sih kamu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan gitu ketika waktu lagi kerja, kan itu kerja ya ibaratnya. Iya pastilah, pernah lah, karena kan kita berurusan dengan orang-orang waktu di dalam situ kan nggak tahu ya mereka sadar atau enggak, atau yang berkarakter ya gitulah ya, kamu tahu sendiri pasti kan. Nah ya pasti ada kata-kata verbal juga, fisik juga ada gitu. Cuman nggak kayak gini, kan kayak gitu balik lagi gimana cara kita ininya kan, apa ya, ngatasinnya. Kayak misal kita juga diajarin kok sama senior kita, misal pun nanti di stage ada orang yang berani nyentuh ibaratnya gitu, ingatkan dia dengan sopan, jangan balik marah atau malah balik ngapain gitu, maksudnya mukul atau apa gitu. Tapi kita peringatin dengan sopan, maaf ya mas nggak sopan gitu. Tapi kalau misal setelah itu dia masih mengulang, ya mau nggak mau dong kita teriak lah atau apa gitu. Ya selama ini sejauh ini aku alhamdulillahnya dengan dia udah mulai, misal nih kan kita stage lebih tinggi ya, dia mulai tangannya gimana gitu, aku pernah yang injek gitu pernah, karena dia udah berulang kali gitu. Terus dia, dia ngerti, oke nih dancer nggak bisa nih kayak ini, ngerti kan dia, ini nggak bisa nih gitu. Terus maaf ya mas gitu, nggak sopan gitu. Dia ada yang tahu, ada yang oke mas maaf mbak gitu, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang bodo amat gitu, kayak dia mencoba berkali-kali. Sebenarnya kayak ada manner juga ya orang-orang walaupun nggak sadar gitu-gitu. Jadi kan mungkin kayak mereka tuh iseng kan, misal aku pegang gini dia tuh suka nggak sih, mau nggak sih, kadang ada pikiran kayak gitu kayaknya gitu. Tapi kan tergantung kitanya menghadapinya kayak gimana kan. Tapi so far nggak ada yang ini ya. Itu fisik ya, kalau verbal beda lagi say. Pernah tuh. Iya pernah. Ya apalagi 7 tahun ya, kayak udah senior banget nih. Kalau di perusahaan udah naik jadi lead gitu. Pernah juga, ini ada kejadian lucu banget. Jadi dulu tuh kebetulan mantanku yang tadi itu, yang merekomendasikan aku itu, dia selalu suka nemen aku kalau aku show di klub. Jadi nganterin gitu, nemenin gitu. Pernah ada cowok ya separuh baya gitu, dia nanya dong ke mantanku itu, terus yang itu bisa dipakai enggak, itu berapa? Serius? Jadi tuh nanyain ke pacarku waktu itu. Iya. Oh my god, I was so shocked. Gimana pacarnya? Ya dia, ya coba aja mas nanya gitu, emang mau berapa? Kayak ditangkepin aja sama dia. Kurang ajar sih. Tapi dia mancing doang gitu, mancing. Terus coba aja mas kalau misal mau, udah deh nanti aku kasih kunci mobil gitu, si mantanku tuh kayak gitu. Terus ya coba deh temen nanyain gini. Udah kan habis itu kayaknya dia nanya ke semacam manajer Buse, kan ada kayak PIC yang ngurusin dancer gitu kan. Terus nanya nih, dancernya bisa dipakai enggak yang ini gitu. Oh nggak bisa mas, maaf kalau yang ini kita ya nggak bisa sih, tapi tergantung personalnya ya kayak gitu. Balik lagi, coba nanya mas yang di sana gitu. Karena mas yang di sana itu nanya. Terus habis itu dia kayak kelabakan sendiri gitu. Aku diceritain sama mantanku itu, terus maaf, terus akhirnya dia minta maaf, saya kayak maaf saya nggak ngerti ini, nggak apa-apa gitu. Terus dia akhirnya dia pergi aja gitu. Jadi dari ini lucu kayak maksudnya bayangin aja pacarmu ditanyain tuh bisa dipakai nggak? Jadi gila loh ya. Gila ini kalau misalnya itu yang apa kelihatan di kamu gitu ya. Maksudnya kalau di zaman kuliah kan zaman-zamannya membara gitu, kayak misalnya berapi-api deh, kayak kalau lo tuh dugem tuh keren banget gitu. Iya benar. Itu pernah nggak sih ditanyain sama teman-teman cowokmu yang di kuliahan mungkin atau? Enggak sih kalau teman-temanku. Jadi kayak aku tuh misal nih, aku tuh punya temen atau kenalan sama orang baru, aku secara nggak langsung aku ceritain kayak aku tuh punya hobi ini loh, aku tuh sering ngisi acara gini-gini, saya nggak langsung gitu ngomongin gitu. Terus kadang kan kalau kuliah ada kerja kelompok gitu kan, aku suka kadang izin ya nggak ikut karena aku harus ngisi, ada latihan atau apa kayak gitu. Mereka tahu, paham. Jadi tapi nggak yang kebetulan sih aku juga kuliahnya kan di lebih banyak cowoknya kan daripada ceweknya. Jadi nggak sejulit yang
cewek-cewek lah. Lucky you. Misalnya circle-mu tuh circle yang cuek ya ibaratnya. Kalau cowokmu lebih ke cuek ya. Kayak ya bodo amat, yang penting dia baik sama aku ya kita masih temenan gitu. Ya mereka memahami sih, kayak yang nggak pernah ngomongin apa-apa gitu, enggak. Enggak. Now it's your transformation, sekarang kamu pakai hijab gitu. Udah lama belum sih? Kayak belum lama ya? Belum ada setahun malah. Belum ada setahun ya? Terus bagaimana kamu memutuskan untuk akhirnya aku akan berhijab gitu? Apa ya, panjang sih mas saya ceritanya. Cuman kalau di flashback ya, awalnya malah karena apa ya? Nggak tahu ya, kadang Tuhan ngasih hidayah kita kan nggak tahu jalannya gimana. Cuman kalau di aku itu, jadi semenjak kerja kan aku awalnya di Jogja, masih ngedance juga. Cuman akhirnya aku dimutasi di cabang Klaten, di rumahku kan juga Klaten. Aku jarang kan, maksudnya lebih jarang untuk show-show juga, karena kan jamnya juga nggak mungkin jauh juga, jam jarak. Terus akhirnya udah mulai jarang, kayak misal aku cuma minta aku bisa weekend aja ya mbak, kayak gitu. Kalau saya mau ngasih jadwal, paling weekend aja gitu. Dan ya udah akhirnya semakin kesini semakin berkurang karena kan mereka akan lebih mengutamakan yang deket. Yang bisa, yang available kapanpun gitu. Kalau aku kan mungkin case by case aja lah. Kalau bisa ya Kiki, kadang ada klien yang ada kikinya gitu juga ada gitu, kayak by request gitu juga ada say. Ada apa sih? Kayak gitu. Terus kadang ya itu kalau misal dibutuhkan baru aku kesana. Semakin kesini udah mulai berkurang, udah berarti hidupnya udah normal kan, maksudnya nggak yang pulang pagi, bangun pagi, pulang malam gitu kan. Terus ya udah capek, orang tua juga udah mulai mengingatkan, maksudnya kamu tuh mau sampai kapan kayak gitu, kamu kan juga udah jauh kayak gini. Terus ya sebenarnya ada hal yang membuat lebih aku menekankan aku untuk mau berhijab gitu kan. Jadi awalnya itu setelah aku di Klaten, aku kan punya pacar gitu kan, tapi waktu aku di Jogja dia di Klaten gitu. Nah pas aku di Klaten dia tuh dapat kerja di Jogja. Gitu. Jadi kita nggak pernah ditemukan gitu. Nggak pernah satu kota ya. Nggak pernah dekat ini. Terus ya udah, terus akhirnya karena kita mungkin jarak jauh atau apa, ya nggak bisa dekat, nggak bisa saling. Kadang juga waktu aku udah kerja, dia juga kerja, udah capek. Ada permasalahan yang kita nggak, ya di luar ini kita kan, di luar kontrol gitu. Terus akhirnya galau, sedih kita karena kan putus kan. Terus karena kan udah lama juga pacaran, ya wajar lah sedih gitu. Nah biasanya kalau orang-orang kan ntar kalau pakai hijrah tuh gara-gara kepentok apa dulu kayak gitu. Tapi emang ada benernya sih ada benernya juga kayak orang ngomongin gitu tuh, karena waktu itu aku ya lagi sedih-sedihnya, dan waktu itu awal pandemi. Tahun lalu dong? Yes, awal pandemi. Kita kan banyak waktu di rumah kan, stres gitu. Apalagi kalau sedih kan bisa larinya kayak pengen ketemu teman-teman, kayak pengen nggak bisa gitu, cuman di rumah ya lakuin apa yang bisa kita lakuin di rumah gitu. Terus tambah sedih gitu, galau, kenapa sih kayak gini, kenapa harus ngelewatin hal kayak gini pas kondisi seperti ini gitu. Terus akhirnya kayak setiap mau kerja itu sedih terus, kayak ibu kan ngeliat kamu tuh ngapain sih harus sedih-sedih terus, udah kamu tuh nggak usah terlalu meratapi, kamu berdoa gitu, kamu berdoa aja gitu, kamu doa aja sama Allah gitu, minta ditenangin hatinya gitu, jangan yang terlalu sedih berlarut-larut kayak gitu. Soalnya kalau jadi tipenya ibuku tuh kalau ngeliat aku sedih tuh kayak dia sedih gitu loh, sayang gitu, kayak ibu-ibu kayak gitu. Terus mungkin dia juga nggak mau ngeliat aku sedih terus dia ngasih tahu udah kamu tuh doa. Akhirnya selama aku di rumah aku tuh cuman kayak doa minta, ya mungkin emang jalannya kayak gini, minta ditenangin. Terus akhirnya waktu itu Lebaran. Lebaran pertama itu kan udah pandemi kan. Terus biasa dong kalau abis Lebaran gitu masih kan pakai hijab gitu. Tapi yang masih dong udah kelihatan. Iya, kayak masih nggak yang pakai yang cuma fashion doang gitu. Cuman terus setelah vibe Lebaran itu kok aku semakin nyaman pakai hijab. Jadi kalau misal aku keluar gitu tuh,
Karena waktu itu pandemi udah agak longgar kan, terus masih udah bisa keluar gitu. Misal aku pergi sama temen gitu, aku kayak iseng pakai hijab gitu. Terus lama-lama kayak nyaman aja. Oh gitu. Nyaman, terus kalau misal keluar nggak pakai terus kayak malu. Karena mungkin saking kebiasaannya, Say. Oke. Jadi kayak ibaratnya orang kalau misalnya mau pergi naik motor nggak pakai helm gitu, kayak once dia nggak pakai helm dia kayak ngerasa aneh gitu, kayak terhakimi gitu. Terus akhirnya setelah lama terus aku mikir, iya kenapa juga ya nggak nyoba gitu memperbaiki diri, karena kan ya udah umur mau nyari apa sih Ki gitu, kamu juga kerjaan udah ada, deket sama keluarga gitu, teman-teman juga sayang sama kamu kayak gitu. Iya kamu mau nyari apa gitu, cuman lebih ngedekatin sama yang di atas aja kan gitu buat jadi lebih baik gitu. Terus aku itu juga penuh pergulatan saya, itu banyak banget ya aku pikirin sampai sesepele besok kalau aku berenang gimana ya sampai kalau berenang kayak gitu gimana ya, terus kalau misal aduh pengen nggak ya lihat orang pakai baju lucu-lucu kayak gitu. Cuman ya balik lagi gitu, mantapnya kita kan, oh ya udah deh gitu. Akhirnya aku berani ngomong sama ibu, sama ibu kalau misal aku kerja mulai hijab gimana gitu. Awalnya kan cuma main-main, terus ya terserah kamu gitu, ibu. Tapi ibu berhijab? Ibu sebenarnya belum sih, kayak sama kayak misal pas pergi pakai atau momen-momen pas acara tertentu gitu. Terus habis itu balik ke akunya, ibu bilang ya terserah kamu gimana gitu. Kalau ibu ya support aja gitu, karena kan selama ini yang ibu tahu juga aku berpakaiannya kan seksi kan. Maksudnya kalau keseharian pun juga suka pakai tank top atau apa kayak gitu. Kadang juga negur kalau misalnya aku pergi sama temen gitu, mau jangan pakai baju kayak gitu juga pernah. Terus akhirnya ya mungkin ibu sedikit lega melihat aku mulai menutup gitu kan. Terus sebenarnya juga bukan apa-apa sih, tapi kan lebih untuk protek aku juga kan, saya karena cewek gitu. Saya bukan yang terus mengharuskan aku harus kayak gitu enggak. Akhirnya ya terserah kamu, cuman ya ibu nggak mau kalau misal nanti kamu pakai terus lepas gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan belajar gitu. Cuman kamu mantapnya gimana, ibu bilang gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa dicoba gitu. Akhirnya ingat banget waktu itu mulai Agustus tahun kemarin, terus aku udah mulai kerja pakai hijab. Jadi udah masuk kerja udah pakai hijab. Ya sejak detik itu aku mana-mana udah berhijab sampai sekarang. Jadi kayak bertanggung jawab sama diri sendiri juga ya? Bener-bener kayak kadang juga aku lebih nggak peduli sih omongan orang-orang yang Kiki kok tahu-tahu banyak yang kaget sebenarnya saya. Karena kan banyak yang tahu kan aku awalnya kayak gimana, kok tahu-tahu kayak gini gitu, ada apa nih gitu, banyak kepo kan. Cuman terus ya aku bodo amat gitu, ya aku sendiri kok, ini hidupku gitu loh, nggak yang ngomongin dengerin orang lain gitu. Terus ya udah akhirnya banyak yang kaget, tahu di Instagram muncul Tara, aku udah hijab, fit yang itu udah hilang gitu. Tapi kan kalau misalnya ketakutan kamu yang misalnya kalau aku pengen pakai baju yang lucu-lucu atau berenang apa segala macam, sekarang kan ada kayak fashion hijab yang maksudnya kayak yang fashionable juga gitu kan, bukan yang terus kayak zaman dulu kan strict banget ya, hijab tuh harus seperti ini habis jadi gitu-gitu. Iya, untungnya sekarang semakin kesini banyak juga kan yang bisa pada fashionable pakai hijab, nggak yang harus ini, yang penting ya nyamannya kitanya aja gitu. Wow, I'm so proud of you. Thank you, Mas. Wow, itu decision yang besar banget sih. Jadi ini ya, kalau sekarang pernah nggak sih someday gitu apa kadang-kadang gitu kangen ngedance gitu waktu kamu udah berhijab? Iya, ibu sempat nanyain kamu kangen nggak gitu ngedance. Ya iyalah, tetep kan karena dari dulu live-nya kayak gitu kan, dance show terus gitu, latihan. Sedangkan sekarang udah disibukkan sama kerjaan aja, keluarga, temen gitu, pacar kayak gitu sih. Kayak nggak ada waktu. Ada nggak apa maksudnya pelariannya kemana gitu kalau misalnya, aduh kangen banget nih aku apa gitu, ya? gitu. Paling olahraga. Aku agak sehat ya. Paling yoga gitu, terus ya jogging sekitaran rumah gitu sih. Tapi kebanyakan udah nggak ada waktu aja sih, saya udah capek kan, lembur gitu, udah males gitu.
Well, dari cerita Kiki barusan, kita bisa melihat salah satu contoh bahwa seorang perempuan harus berani menentukan pilihan atas hidupnya dan menghadapi perubahan. Thank you for sharing, Kiki. Thank you, Macai. Thank you.